Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini. Kembali kita akan berbincang dengan Bang Riza, Pak Wamen. Pak Wamen tadi disampaikan bahwa jangan sampai juga nih Pak Presiden atau mungkin para pembantu di pemerintahannya terjebak dalam atau tergoda dalam angka-angka statistik begitu. Harus terus kemudian fokus pada pencapaian-pencapaian kerja. Tadi banyak begitu pencapaian yang sudah disampaikan oleh Bang Riza juga dalam pemerintahan Pak Presiden. Ya, capaian-capaian tidak sekedar angka ya, tapi dirasakan betul oleh masyarakat. Silakan didengar langsung, ditanya langsung kepada masyarakat. Jangan hanya mendengarkan angka-angka atau berita-berita, tapi kita bisa langsung bertanya, berdialog, berdiskusi, dan tanya pada rakyat. Apa saja yang dirasakan selama setahun ini, komitmen pro rakyatnya Pak Prabowo, ketegasannya, konsistensinya, dan semuanya diperuntukkan untuk kepentingan bangsa negara. Pak Prabowo sebagai jenderal juga menyampaikan tidak tanggung-tanggung, saya tidak takut siapapun di belakangnya, mau bintang berapa, yang selama ini mungkin ada yang masih membacking illegal mining dan sebagainya, itu beliau akan tindak. Dan sangat terasa di masyarakat, bagi pemain tambang memahami betul, tidak sembarangan sekarang. Dan bagi pengusaha-pengusaha yang selama ini hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroninya, berhitung. Dan alhamdulillah dampaknya luar biasa. Pak Prabowo ingin semua pengusaha besar, konglomerat, taipan, siapapun itu bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa negara. Tidak boleh ada lagi pribadi-pribadi apa segelintir kelompok orang hanya ingin memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya, atau grupnya, tidak boleh lagi. Bahkan beliau ingin seluruh jajaran pemerintah, bahkan masyarakat bangsa hidup bersahaja, sederhana. Mari tunjukkan keberpihakan pada rakyat, jangan memperlihatkan yang tidak baik kepada rakyat. Semua beliau selalu sampaikan dan tunjukkan. Bahkan kami di Gerindra sejak awal selalu diingatkan, selalu dinasihati bahwa seluruh kader Gerindra harus hidup sederhana, bersahaja, pro rakyat, dan harus membantu rakyat, harus hadir di tengah-tengah rakyat. Itulah sebabnya ketika beliau setahun ini menjadi pemerintah, itu juga yang beliau sampaikan, tidak ada lain. Beliau tidak takut dengan siapapun, hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kepada rakyat yang telah memberikan amanah. Jadi mari kita bersama-sama mendukung komitmen, konsistensi, ketegasan, dan keinginan beliau, apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan yang selalu ingin ditunjukkan, dibuktikan, dan diwujudkan, semua untuk rakyat. Bagi siapapun, jajaran di kabinet yang tidak bisa mengikuti irama presiden yang selalu ingin memberikan terbaik, terbanyak, dan tercepat, ya harus mengerti bahwa kapal ini ingin bekerja, ingin bergerak cepat untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, terbaik, terbanyak, dan juga tercepat. Tapi Prof. Sohaib tadi juga bilang ini juga tidak soal angka, tapi baik dan buruk sudah jelas, tidak ada gray area. Tapi Prof, ini kalau kita lihat dari gaya komunikasi para menteri begitu ya, urusannya juga dengan publik. Ada komunikasi gaya-gaya bicara menteri yang begitu terbuka, belak-belakan begitu. Ada juga menteri-menteri yang mungkin bekerja dalam diam begitu Prof, tenggelam. Nah, seperti apa sih menteri-menteri yang layak diganti atau dipertahankan? Ya, saya kira kalau menteri yang senyap, itu kan berarti tidak bekerja kan? Karena tetap ada SK-nya. Kemudian menteri yang juga mengekspos dirinya, ya saya kira juga banyak. Nah, persoalannya kemudian adalah kalau kita lihat pernyataan Pak Prabowo sebenarnya bukan mengekspos diri yang diinginkan oleh beliau, tapi program apa yang sudah berjalan dan dipastikan bahwa program itu sesuai dengan amanat visi dan misi. Ya bukan lagi amanat Pak Prabowo sekarang ini kan, sudah bicara visi dan misi, kemudian program kerjanya sesuai dengan harapan, kemudian apakah hasilnya sesuai dengan kenyataan, ya, dan apakah outcome-nya itu sesuai dengan realitas, kan begitu. Nah, persoalannya kemudian adalah yang harus dinilai sekarang oleh Pak Prabowo, ya kalau kita lihat sekarang ini secara sosiologis, ya yang harus dilihat adalah hubungannya antara presiden dengan menteri, apakah sejalan nggak dengan program yang akan diturunkan ke masyarakat. Ya sekarang kan coba bayangkan Mbak ya,
tadi sudah disinggung oleh Mas Rian, kemudian Bang Patria juga, bahwa berkaitan dengan MBG, ya, kemudian kesehatan gratis, ya, kemudian pendidikan, ya, kemudian juga berkaitan dengan infrastruktur desa. Dan sekarang juga misalnya koperasi desa udah berjalan kan sekarang, ya. Dan itu program-program saya kira yang betul-betul secara realitas di masyarakat itu yang dibutuhkan. Bukan menteri yang mengekspos dirinya, kemudian disampaikan program-program walaupun tidak terrealisasi. Nah ini masalah. Jadi memang ada perlu tim oleh Pak Prabowo ini, oleh Presiden, melihat secara langsung, mengkaji secara langsung, apakah program itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti Bang Patria tadi, ya silakan ditanya masyarakat. Ya kan gitu, jangan ditanya angka. Kalau cuma ditanya angka, ya pasti semua akan berhasil. Tapi sekarang ini adalah masih banyak masyarakat-masyarakat di pelosok, ya saya kira, yang harus disentuh oleh pemerintah, ya, yang harus betul-betul didorong programnya sampai ke tingkat bawah. Jangan sampai program ini berhenti di tataran kebijakan. Ya, kebijakan sampai di situ selesai kebijakan diekspos, ketika realita turun ke bawah itu tidak ada. Nah, makanya saya sudah menyarankan bahwa kalau kita bicara reshuffle di sini, itu bukan cuma kabinetnya atau menterinya, tapi eselon 1, eselon 2, eselon 3, kalau perlu instansi yang ada di tingkat daerah yang tidak bisa sejalan dengan program pemerintah, itu harus juga ditinjau gitu, Mbak. Kalau menurut Pak Rian gimana nih soal tim, Pak? Tadi sempat disinggung oleh Pak Rian, nampaknya Pak Prabowo butuh tim untuk ikut menilai begitu, tim audit menilai bagaimana kinerja para menteri atau bahkan lebih dari itu, eselon 1, 2, 3. Nah, tim yang harus dibentuk itu seperti apa? Dan menteri yang mungkin kira-kira di reshuffle saja yang seperti apa? Karena nampaknya bukan hanya yang soal diekspos saja, tapi yang betul-betul bekerja. Nomor satu tim inti kalau kita belajar organisasi ya Menko. Menko plus Mensesnek plus Menseskap itu tim intinya. Yang lain itu bisa tim nomor 2-nya. Jadi dengan permainan yang menjadi kunci. Waktu Soeharto menjadi presiden, kenapa kuat? Menko-nya kuat, dimainkan di situ. Jadi yang cek dulu Menko-nya nih. Kalau Menko-nya nggak bisa jadi tim player, minggir. Nah, kedua, masalah tadi jenis menteri. Menteri ada 2 loh ya. Satu menteri yang dia memang berbicara banyak. Ada menteri yang silent. Kenapa? Dia bisa, karena intinya pemerintah itu bekerja dalam silent, dalam keheningan. Tapi ada juga menteri yang memang harus galak kayak Pak Purboyo itu ya. Tapi nggak bisa semua menteri kayak beliau. Nanti kalau semua menteri kayak beliau nanti hirup pikuk kabinet ini. Nggak boleh. Jadi penilaian kinerja menteri tidak dari apakah dia heboh di medsos. Enggak. Tapi apakah perform apa tidak. Tepat tadi kayak Pak Riza tadi sampaikan dia perform. Contoh pertama adalah hidup sederhana. Ya jangan sampai lah menteri muncul dalam bentuk dia menggunakan mobil yang eksklusif luar biasa. Bagaimana dia berkomunikasi. Tapi yang inti adalah menteri itu tidak boleh 2 hal. Satu, tidak boleh cari panggung. Karena panggungnya punya presiden. Kedua, nggak usah cari muka. Kenapa? Udah punya muka gitu loh. Mana muka apa lagi? Nah, cari muka ke siapa nih Pak Rian? Nah ya itu. Nah untuk itulah. Untuk menilai apakah menteri perlu diganti apa tidak, maka kriteria pertama adalah, tadi Prof juga sampaikan adalah, apakah efektif? Efektif is not numbers, tapi nilai. Nilai itu dirasakan loh, contohnya sekarang ya, di bawah itu, tukang sayur itu jual tuh bingung. Karena bingung, di pasar tuh barang mahal, di sini nggak kuat beli. Yang namanya warteg nggak bisa jual lagi. Ini terasa betul. Nah perlulah orang yang tahu rasa ini. Dan ini nggak bisa dilaksanakan oleh yang namanya peneliti. Makanya salah satu kekuatan Soeharto waktu itu adalah, Soeharto punya network membawa data itu. Sekarang dibuat, jadi timnya ada 2, tim yang formal tadi, ada timnya itu tim bayangan. Loh Pak Prabowo itu seorang ahli intelijen loh, beliau harusnya punya ya, dosen-dosen kayak beliau ini, diam-diam direkrut apa, report, bukan report yang baik-baik, tapi yang kritis. Jadi katakanlah kita punya dosen tuh banyak loh, rekrutlah katakanlah 1.000 dosen di Indonesia. Diam-diam pakai jaringan diatur oleh misalnya siapa Pak Teddy atau Pak Mensesnek, membagikan report dari presiden. Jadi presiden punya yang namanya itu hands-on information. Kenapa yang namanya Indofood bikin Indomart? Karena mau dapat namanya real time data. Nah, Pak Presiden perlu real time data. Ini yang belum ada, tim ini belum ada, perlu dibuat. Baik. Pak Riza, Pak Wamen, ini bagaimana soal memperhitungkan Pak Prabowo nampaknya perlu menteri ini, perlu tim untuk menilai para menterinya. Karena ini tidak hanya soal angka, tapi lebih dari itu nilai, Pak Wamen. Ya, saya setuju ya. Tidak usah diragukan, Bapak Prabowo itu punya telinga, mata, dan penciuman yang sangat tajam. Jadi betul sekali tadi Pak Rian Nugroho ya.
Tidak ada panggung bagi menteri, bahkan wamen atau jajaran pejabat, dan tidak perlu cari muka. Kita semua bekerja untuk kepentingan bangsa negara di bawah kepemimpinan Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Dan juga apa yang paling penting sejatinya kemajuan adalah apa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa, bukan sekedar angka-angka. Kita memang cukup banyak mendapatkan capaian yang tinggi, semua angka-angka meningkat, bahkan pengangguran turun, angka kemiskinan turun, tapi pertumbuhan ekonomi meningkat dan semua ekspor meningkat dan sebagainya meningkat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bapak Presiden adalah orang yang tidak cepat puas, tidak mudah puas. Beliau selalu ingin yang terbaik dan terus yang terbaik. Beliau selalu bekerja berorientasi pada proses yang baik dan benar untuk mencapai hasil yang terbaik dan gemilang. Jadi sekali lagi semua kami di jajaran kabinet akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan terus memberikan teladan, kesederhanaan, bersahaja, bekerja dalam senyap, tapi juga menunjukkan hasil seperti yang ingin dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa. Jadi sekali lagi apapun yang diperintahkan, diputuskan oleh beliau, selalu saja beliau ingin yang terbaik, terbanyak, dan tercepat. Berapapun banyak sekali bentuk regulasi-regulasi yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk koperasi desa, kemudian juga desa nelayan, desa inovasi, smart village, dan sebagainya untuk kepentingan bangsa negara. Untuk kepentingan bangsa dan negara, kita tunggu apakah nanti kemudian ultimatum Pak Presiden ini betul-betul direalisasikan 1 tahun pemerintahannya akan ada reshuffle yang terjadi. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Prof. Suhaib, terima kasih juga Pak Wamen, Pak Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.